Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di mata kuliah kita Perekonomian Indonesia bersama dengan dosen kita Pak Moko. Pak Moko panggilannya. Ya, Ya. panggilannya Pak Moko. Ya. Ya, Pak Moko, pada pertemuan pertama kali ini di mata kuliah Perekonomian Indonesia, nanti akan bicara tentang apa? Silahkan Pak Moko. Ya. Pada materi tentang gambaran umum perekonomian Indonesia. Tentang nanti gambaran umum ya. Ada sub pokok bahasanya ini. Ya. Jadi nanti kita ke sekilas pendahuluan. Oke. Kemudian kita melihat secara sekilas kondisi perekonomian Indonesia dari rejim pemerintahan yang satu, dari Orde Lama sampai pasca reformasi. Oke, ya, ini yang akan dipelajari di pertemuan pertama ya Pak Moko ya? Iya. Oke. Ya. Monggo lanjut Pak. Kemudian Ya, sebagai pendahuluan, jadi memang kondisi perekonomian Indonesia itu mengalami pasang surut, mengalami dinamika dalam prosesnya. Ya. Jadi permasalahan apa yang dulu terjadi di zaman Orde Lama misalkan, ini akan bisa terjadi saat ini lagi. Jadi permasalahan itu akan terus berulang. Jadi seperti sebuah roda. Jadi misalkan inflasi, pertumbuhan ekonomi yang lambat dulu pernah terjadi dan nanti sekarang pun juga terjadi lagi. Jadi permasalahannya pada dasarnya permasalahan yang mendasar itu sama. Siapapun presidennya atau yang rejim pemerintahannya. Itu bakal Jadi karena di sini ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi, yaitu baik faktor internal maupun faktor eksternal. Nah, kalau faktor internal ini misalnya kondisi fisik, termasuk keadaan iklim, kemudian lokasi geografis, kemudian kuantitas dan kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia, kemudian kondisi awal ekonomi, sosial, budaya dan politik. Kemudian peranan pemerintah dalam ekonomi melalui kebijakannya. Ya, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari dinamika pembangunan ekonomi dalam sebuah negara ya Pak? Ya, faktor internalnya itu ada kondisi fisik, geografinya, kualitas dan kuantitas SDM dan SDA-nya juga, kondisi awal dari ekonomi di awalnya seperti apa nih, sosial budayanya bagaimana, dan politik juga berperan. Kemudian juga peranan pemerintah dalam ekonomi juga mempengaruhi dinamika pembangunan di sebuah negara ya Pak. Ini kalau dari faktor internal. Kalau dari faktor eksternal. Dari faktor internal adalah eksternal. Nah, ini perkembangan teknologi yang terus berkembang saat ini, terus mengalami perubahan, dan kondisi perekonomian, politik dan keamanan global. Ya, ini adalah faktor-faktor eksternal. Karena bagaimanapun kita itu berada dalam era globalisasi. Ya, betul. Semua berpengaruh ya, keadaan global pun ekonomi di berbagai negara pun bisa memicu keadaan ekonomi dalam negeri juga ya Pak. Iya, Oke. Jadi adanya krisis ekonomi global seperti saat ini misalkan ini juga akan berpengaruh terhadap negara kita. Semua berpengaruh ya. Oke. Kemudian kita lihat bagaimana potret kehidupan ekonomi pada masa Orde Lama. Jadi sebetulnya Orde Baru itu ada Orde Lama dulu ya Pak. Jadi Orde Lama itu pada era sejak Indonesia merdeka tahun 45 sampai tahun 66. Di mana Pak Harto Pak Karno ini. Pak Karno awalnya masa Presiden Pak Soekarno kita presiden pertama. Itu Orde Lama yang dikatakan Orde Lama ya. Jadi pada era ini perekonomian Indonesia itu berkembang tidak menggembirakan. Ini kenapa? Ini sebagai akibat dari instabilitas kehidupan politik pada waktu itu. Jadi sering terjadi pergantian kabinet. Pada waktu itu kita kan menganut pemerintahan parlementer. Waktu itu masih menganut parlementer ya. Jadi yang memegang pemerintahan itu dipimpin oleh seorang perdana menteri. Jadi di mana perdana menterinya adalah gonta-ganti. Gonta-ganti ya waktu itu. Nah, ini yang menyebabkan perekonomian berkembang kurang menggembirakan tadi. Jadi faktor internal ini ya. Indikasinya, kenapa indikasinya ini nih adanya defisit anggaran belanja dan neraca pembayaran, kemudian adanya stagflasi itu stagnansi dan inflasi yang tinggi. Stagflasi itu stagflasi itu kemandegan, perekonomian tidak berhenti tumbuh. tidak Tidak tumbuh, kemudian inflasi. Itu naiknya harga-harga. Bahkan pada tahun
itu Indonesia mencatat sejarah hitam dalam perekonomian, yaitu jadi hiperinflasi. Jadi pada tahun waktu 65 itu, ya itu Pak? Tahun 65, inflasi mencapai lebih dari 600%. Wow. Nah, jadi artinya harga-harga naik 6 kali lipat ya. Iya, Wah, luar itu. biasa itu. 65 ya? Ya, tahun 65 itu. Kita belum lahir nih. Saya belum lahir, enggak tahu Pak Moko. Saya pun juga belum. Oh, belum juga ya? Ya 69. 69, hampir lahir. Hampir lahir. Terus ekspor ya. Ekspor terus menurun. Kebijakan anti investasi asing. Pada saat itu mengeluarkan undang-undang nomor 78 tahun 58. Jadi ini adanya ketakutan terhadap hal yang berbau asing. Jadi perusahaan-perusahaan asing yang ada pada waktu itu dinasionalisasi. Karena mungkin ya masih dalam masa setelah kemerdekaan ya. Iya. Masih ada ketakutan terhadap investasi asing mungkin. Iya, betul. Jadi investasi ini ditakutkan akan menggerogoti kedaulatan dalam negeri, ketakutan pada waktu itu. Tapi itu juga berpengaruh kepada perkembangan ekonomi di Indonesia ya. Ini adalah jelas. Kemudian adanya kejanggalan di sektor moneter. Nah, kejanggalan ini pemerintah itu pada waktu itu menyatukan bank-bank umum yang ada pada waktu itu dijadikan satu, jadi menjadi satu bank saja. Pada waktu sudah ada beberapa bank ya, tapi terus sama pemerintah jadiin satu. Ya. Kemudian juga pemerintah mencetak uang yang sangat besar untuk membiayai proyek-proyek mercusuar pada waktu itu yang menyebabkan hiperinflasi tersebut ya Pak? Ya. Sehingga pemerintah berkembang tidak menggembirakan dengan indikasi ini. Indikasi-indikasinya. Ya. Oke. Kemudian? Ya. Kemudian kita ke pemerintahan Orde Baru. Orde Baru dimulai pada saat? Ya. Jadi pemerintah Orde Baru ini dimulai pada saat pada tahun 66. Secara de facto itu mulai tahun 66 karena ditandai dengan penyerahan Super Semar, surat perintah 11 Maret tahun 66 kepada Soeharto belum jadi presiden ya waktu itu ya. Pada waktu itu pada Maijen Soeharto untuk mengambil alih pemerintahan. Jadi tahun 66 itu. Tahun 66 itu ada surat Super Semar itu ya. Ya, tapi Soeharto dilantik menjadi presiden mulai tahun 67 secara resmi menjadi presiden. Karena pada saat dikasih Super Semar itu artinya adalah Maijen Soeharto itu mengambil alih pemerintahan ya. Dia menjalankan mandat dari presiden untuk melaksanakan Presiden Soekarno untuk melaksanakan roda pemerintahan. Ya, benar. Ini untuk mengambil alih pemerintahan. Kemudian jadi pemerintahan Orde Baru ini mewarisi keadaan perekonomian yang porak-poranda, istilahnya atau acak-adul. Yang kurang mengembirakan. Kurang mengembirakan kok acak. Yang ekonominya terjadi hiperinflasi tadi. Iya, hiperinflasi. Kemudian pemerintah melakukan berbagai penataan dan perencanaan ya dalam pembangunan ekonomi. Ya, ini beberapa langkahnya tahun ini pada masa transisi awal-awal ya tahun 66-68 ini. Ya, jadi pada waktu itu pemerintah kita pada masa Orde Lama terutama ini pernah condong ke timur. Condong ke timur, ke blok timur. Jadi pada saat Soekarno ya. Iya. Jadi dulu itu ada perang dingin antara blok timur dan blok barat. Jadi blok timur itu mewakili ideologi komunisme, kalau blok barat itu kapitalisme. Blok timur dipimpin oleh Uni Soviet pada waktu itu, kalau blok barat dipimpin oleh Amerika Serikat. Ya. Nah, kemudian begitu mengambil alih pemerintahan Orde Baru ini kemudian condong ke barat sampai saat ini ya ini. Sampai hari ini ya Pak ya. Condong ke lebih condong ke barat berarti kita ya. Ke barat. Karena memang arus ideologi yang kuat itu memang sekarang itu memang kapitalisme yang lebih dominan di dunia saat ini. Ya. Kemudian ini dulu sempat pemerintah membentuk IGGI, ini Intergovernmental Group on Indonesia. Jadi negara-negara konsorsium yang memberikan pendanaan dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Kemudian prioritas kebijakannya ini melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial dan politik, rehabilitasi prasarana ekonomi, memerangi hiperinflasi tadi yang tinggi di masa Orde Lama, menghidupkan kembali kegiatan produksi termasuk ekspor dan mengundang kembali investasi sudah mulai mengundang investasi asing ya, mulai
terbentuknya IGGI yang bertugas adalah ABCDE ini. Ya, sebagai sumber pendanaan pembiayaan dalam pembangunan Indonesia. Karena tentunya modal atau dana dalam negeri tidak mencukupi. Bahkan sampai saat ini pun kan pemerintah terus berhutang. Iya, sampai dari tahun-tahun terus berhutang. Utang kita saat ini sudah lebih dari 5.000 triliun. Lebih dari 5.000 triliun. Ya. Kemudian dalam melaksanakan, kemudian begitu dilantik tahun 67, ini masa 66 68 itu masa transisi. Kemudian mulai tahun 1969 ini pemerintah Orde Baru pada waktu itu mencanangkan program PJP, yaitu pembangunan jangka panjang tahap pertama. Tahap panjang ini 25 tahunan. 25 tahunan ya, yang dibagi dalam pelita-pelita. Ini masa, kalau REP itu R-nya itu rencana pembangunan 5 tahun. Pembangunan jangka 5 tahun. Ya. Jadi jangka panjang ini dari tahun 69 sampai tahun 94. Ini dibagi dalam pembangunan jangka menengah 5 tahunan yang disebut sebagai pelita. Jadi pada pemerintahan Orde Baru ini fokus pada pembangunan sektor industri. Sektor industri, karena ini diyakini sektor industri memberikan adanya trickle down effect. Jadi efek perembesan ke bawah. Jadi akan bisa menggerakkan sektor-sektor yang lain. Dan fokus hanya di Pulau Jawa ya. Jadi maka tidak heran kalau sampai hari Pulau ini Jawa itu ya pertumbuhan meninggalkan wilayah lain ya, di luar Pulau Jawa sangat cepat. Itu terjadi ketimpangan dalam jumlah penduduk juga demikian. Jadi jumlah penduduk Indonesia itu saat ini berpusat hampir 60% itu berada di Pulau Jawa. Padahal pulau Indonesia banyak sekali ya Pak ya. Nanti di materi mengenai kependudukan dan kesekaan ini nanti kita lihat itu tentang kependudukan. Jadi pada saat itu memang itu memang awal-awal Orde Baru itu memang berfokus pada Pulau Jawa ya. Ya, Pulau Jawa dan sektor industri. Sebagai the leading sektor. Sektor yang memimpin. Jadi kemajuan di sektor industri ini diharapkan dapat menarik atau mendorong kemajuan di sektor-sektor yang lain, termasuk sektor pertanian, sektor jasa dan sebagainya. Ya. Kemudian ini sekilas masa pelita 1 dan 2 ini ya. Ya, jadi pemerintahan Orde Baru ini memang dicatat sebagai prestasinya dalam pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Jadi pertumbuhan ekonomi selama masa pemerintahan Orde Baru itu hampir 7% memang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Nah, cuma disayangkan kemudian tahun 97 itu terjadi Krismon itu itulah yang menyebabkan itu yang menyebabkan runtuhnya rezimnya Orde Baru. Betul, nah, ini kinerja ekonomi pada masa pelita 1 sampai dan pelita 2 berarti ini tahun 69 sampai 79. 10 tahun 10 pertama tahun ya. 10, karena pelita itu per 5 tahun ya. Berarti pelita 1 5 tahun, pelita 2 5 tahun, 10 tahun. Pelita kebanyakan pembangunan 5 tahun. Betul. Ya. Ini. Jadi pada masa ini juga masa bagus-bagusnya ya Pak ya. Ya. Benar. Jadi pemerintah pada waktu ini di dalam perdagangan luar negeri itu menganut sistem kurs tetap. Jadi kalau sekarang kan kurs mengambang. Jadi nilai artinya? Kurs itu ditetapkan oleh pasar. Permintaan dan penawaran akan uang asing. Kalau pada waktu itu ditetapkan oleh pemerintah, maka kemudian ada kebijakan devaluasi. Jadi devaluasi itu pemerintah menetapkan kurs tertentu terhadap mata uang asing khususnya dolar. Jadi dulu itu ditetapkan ya nilai dolar itu ditetapkan bahwa $1 itu sekian. Ya, dulu di masa Orde Baru ini maka disebut kurs tetap. Jadi ada 2 sistem penetapan kurs tetap dan kurs mengambang. Itu yang menetapkan adalah pemerintah sendiri. Ya. Jadi kita juga sekarang juga bisa dong. Kalau saat ini kita menganut sistem kurs bebas. Jadi pemerintah tidak campur tangan. Tapi sebetulnya bisa. Ya kalau pemerintah mau itu bisa. Jadi karena penetapan kurs tetap itu tetap mengacu pada kurs pasar tadi. Jadi penetapan berapa dolar sebaiknya itu dengan mengacu pada nilai pasar. Ya, berarti ada efek ketika kita ambil kurs tetap aja pasti ada efeknya juga ya Pak. Iya. Jadi
apakah kurs tetap atau kurs bebas itu ada plus minusnya. Ada plus minusnya. Oke. Ya. Nah itu kalau itu di mata kuliah nanti semester 6 ekonomi internasional. Oh, ada itu materi tentang valuta asing. Itu bakal dipelajari di sana ya? Di semester 6. Ya, ini nice to know aja. Apa sekedar tahu dulu ya? Oke. Kemudian ini kondisi secara umum kondisi perekonomian atau kinerja perekonomian dalam pelita 1 dan pelita 2. Nah, sekarang kita lihat ke pelita 3. Ini pelita 3. Ya. Tahun ke 10 ke atas ya. Ya, berarti tahun 79 sampai 84. 84. Ya, sampai 84. Nah, ini mungkin belum lahir juga ini. 84. Kalau saya sudah. Kalau Pak Moko lahir di pelita 3, 2. Bahkan di pelita 1. Oh, pelita 1 sudah. Awal pelita 1, pelita 1 kan berarti Pak Moko 69. Mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat pada saat lahirnya Pak Moko ya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi ya. Ini sekarang kita pelita 3 gimana Pak? Pelita 3 ini hal yang menonjol di pelita 3. Pemerintah mengambil kebijakan ekonomi yang drastis dan tegas, yaitu melakukan penghematan anggaran belanja. Sampai saat ini pun juga kebijakan ini juga sering diambil lagi oleh pemerintah. Ya, pemerintah saat ini dari pemerintah kan sering melakukan penghematan anggaran ini. Dan menambah pinjaman luar negeri sampai saat ini juga terus dilakukan. Jadi sebenarnya kebijakan ekonomi di masa lalu pun itu juga sampai saat ini sebagian masih dilakukan juga, tergantung permasalahan yang dihadapi. Karena kan permasalahan juga terus berulang. Jadi ya kebijakannya ya gitu-gitu sama. aja. Iya. Ini ada devaluasi lagi. Ya. Jadi devaluasi ini tujuannya itu untuk mendorong ekspor tujuannya. Sebenarnya devaluasi itu sendiri apa sih, Pak? Devaluasi itu menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Misalkan dari 400 jadi dari 400 rupiah per dolar menjadi 600 rupiah per dolar misalkan. Jadi menurun, harga rupiahnya menurun. Ya, nilai rupiahnya turun tetapi harga dolarnya naik. Jadi ketika harga dolar itu naik, kita contohnya ini tadi ya sebenarnya. Jadi kalau nilai rupiah itu turun artinya harga dolar itu naik. Jadi kalau harga dolar naik itu nilai rupiah turun. Ya. Dan sebagai contoh ini tadi. Dari 415 menjadi 625 rupiah. Itu devaluasi 50%. Ya. Langkah devaluasi ini bertujuan untuk mendorong ekspor dan mengurangi impor. Jadi melakukan devaluasi tersebut ada landasannya ya bahwa untuk mendorong itu, biar ekspornya meningkat, bertambah. Ya. Jadi kan jadi eksportir itu akan lebih terdorong karena dia akan menerima pembayaran kan dalam dolar. Ketika dirupiahkan lebih banyak. Gitu. Gara-gara dapat rupiahnya lebih banyak, mendorong kan harga tak ekspor aja gitu ya. Harga dolarnya kan dinaikkan tadi. Dia kan mengekspor ke luar negeri kan menerima dalam dolar. Nah, ketika dijadikan rupiah lebih banyak. Jadi langkah devaluasi ini karena nilai rupiah turun, artinya harga dolar naik, mendorong masyarakat yang ada di Indonesia untuk berlomba-lomba untuk mengekspor karena biar dapatnya lebih dalam rupiah lebih tinggi gitu. Dan menurunkan impor, transisi impor karena mahal menjadi lebih mahal. Karena harganya impor kan pakai US dollar jadi mahal. Kemudian kenapa saat ini pun juga beberapa waktu ini nilai dolar harga dolar terus naik. Itu artinya kan rupiah melemah. Itu karena dalam struktur industri kita itu banyak tergantung terhadap komponen impor. Jadi artinya kalau banyak tergantung pada barang impor itu kita membutuhkan dolar yang banyak. Ketika permintaan dolar itu tinggi maka harganya akan naik. Sehingga rupiah semakin melemah terus ya sampai hari ini. Berarti fluktuatif terus. Karena di Indonesia masih kebutuhan atas impor itu produk impor tinggi sehingga permintaan dari impor naik, otomatis harga dolar ikut naik. Iya, benar. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pertemuan pertama sesi pertama karena kita akan membagi menjadi pertemuan pertama di sesi kedua sampai ke pelita 3 dulu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan pertama sesi kedua Pak Moko. Oke, siap. Cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.